Berbicara mengenai sejarah pemikiran ekonomi, kita ketahui bersama bahwasannya banyak terdapat tokoh-tokoh ekonomi sebagai pemikir ekonomi. Contohnya saja seperti David Ricardo, Adam Smith, John Maynard Keynes, Paul Samuelson, dan masih banyak lagi. Salah satu tokoh yang terkenal hingga saat ini adalah John Maynard Keynes, yang banyak memberikan pemikiran-pemikirannya terhadap perekonomian. Maka dari hal tersebut, mari kita bahas mengenai sejarah pemikiran ekonomi Keynes beserta pengikutnya. John Maynard Keynes adalah seorang ekonom Inggris yang lahir pada tanggal 5 Juni 1883. Ayah Keynes bernama John Neville Keynes yang merupakan seorang profesor di Universitas Cambridge. Kemudian ibunya bernama Florence Ada Brown yang merupakan wali kota wanita pertama pada saat itu. Keynes menyelesaikan pendidikannya di Eton dan melanjutkannya di Cambridge University. Setelah lulus dari Cambridge University, Keynes bekerja di British Civil Service dan menghabiskan waktunya selama bertahun-tahun di kantor urusan India tersebut. Keynes juga pernah menjadi pengajar di Cambridge University. Dan dari tahun 1911 sampai 1944, Keynes bertugas sebagai editor umum jurnal Cambridge. Dan setelah Perang Dunia I, Keynes bertugas sebagai pejabat keuangan senior yang mewakili Inggris pada delegasi perdamaian Versailles. Karena kecewa dengan hasil perundingan tersebut, Keynes akhirnya mengundurkan diri. Setelah mengundurkan diri, Keynes banyak menulis beberapa buku atas pemikirannya terhadap perekonomian. Nah, karya-karyanya inilah yang menjadi awal mula lahirnya pemikiran ekonomi Keynes yang sangat berpengaruh pada perekonomian hingga saat ini. Salah satu buku yang terkenal adalah The General Theory of Employment, Interest and Money. Buku ini ditulis sebagai reaksi besar-besaran terhadap depresi yang terjadi pada tahun 1930-an yang tidak berhasil dipecahkan oleh teori klasik maupun teori neoklasik. Nah, dari depresi yang terjadilah banyak sekali menimbulkan berbagai masalah, seperti peningkatan pengangguran, investasi yang merosot, dan bahkan output perekonomian yang berkurang. Dalam bukunya, Keynes menerangkan bahwasannya pemerintah harus melakukan campur tangan terhadap perekonomian dalam mengendalikan perekonomian dengan kebijakan-kebijakan secara aktif yang dapat mempengaruhi gerak perekonomian. Sejak terjadinya depresi besar-besaran tersebut, orang-orang beranggapan bahwasannya ada sesuatu yang salah terhadap teori klasik dan neoklasik yang dianggap berlaku umum selama ini. Dalam menghadapi persoalan ekonomi tersebut, teori-teori ekonomi yang dikembangkan oleh pakar-pakar klasik dan neoklasik tidak mampu menjelaskan persoalan dan fenomena yang terjadi. Dalam situasi tidak menentu inilah, lahir seorang tokoh ekonomi yang kemudian menjadi sangat berpengaruh dalam perekonomian, yaitu John Maynard Keynes. Ini saya akan menjelaskan tentang karya dan pemikiran Keynes. John Maynard Keynes adalah seorang penganut teori ekonomi merkantilis, di mana kebanyakan teori yang dikeluarkannya difokuskan pada upaya pemerintahan negara bersangkutan untuk menjaga kestabilan ekonominya. Beberapa pemikiran mengenai sistem perekonomian modern yang hingga sekarang karyanya digunakan sebagai pedoman ekonomi dunia internasional. Adapun karya-karya John Maynard Keynes diantaranya. Yang pertama, tahun 1913, Keynes menulis buku yang berjudul Indian Currency and Finance yang berisikan tentang memperlihatkan ketertarikannya pada masalah moneter. Yang kedua, tahun 1913, Keynes menulis buku yang berjudul The Economic Consequences of the Fees, dan tahun 1922, Keynes buku yang berjudul A Revision of the Treaty
Kedua buku tersebut berdasarkan pengalamannya dalam delegasi perdamaian Versailles atau perdamaian untuk mengakhiri Perang Dunia Pertama. Yang ketiga, tahun 1923, Keynes menulis buku yang berjudul A Tract on Monetary Reform yang berisi keprihatinannya terhadap perubahan daya beli uang. Yang keempat, tahun 1930, Keynes menulis buku A Treatise of Money atau Risalah Uang. Buku ini terbit dalam 2 volume. Volume pertama menyajikan tentang arti dan peran uang dalam perekonomian. Pada tahun 1936, Keynes menerbitkan bukunya yang paling terkenal, The General Theory of Employment, Interest and Money. Dalam bukunya ini diungkapkan bahwa penghasilan dan peluang atau lowongan kerja itu ditentukan oleh jumlah pengeluaran swasta dan negara. Dan yang terakhir, Keynes juga menerbitkan buku hasil pemikirannya berjudul How to Pay for the War. Dalam bukunya itu, Keynes mengutarakan suatu cara untuk menghindari terjadinya inflasi pada zaman perang, yakni dengan jumlah tabungan paksa atau tabungan penangguhan. Selanjutnya, tentang inti pokok pemikiran Keynes. Yang pertama, hasrat berkonsumsi. Pendapatan total agregat sama dengan konsumsi total agregat ditambah investasi total agregat. Tingkat konsumsi bergantung pada hasrat seseorang untuk berkonsumsi yang merupakan fungsi dari pendapatan. Begitu juga dengan tabungan. Karena tabungan adalah sisa bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk berkonsumsi. Selanjutnya, tingkat bunga. Tingkat bunga menurut Keynes bukanlah pencerminan dari penawaran tabungan dan permintaan investasi, melainkan tingkat bunga merupakan variabel bebas atau independen dari kedua hal tersebut. Yang ketiga, efisiensi marginal dan investasi modal. Tingkat investasi ditentukan oleh efisiensi marginal dari investasi modal, yang dipengaruhi oleh ekspektasi investor tentang laba yang akan diperoleh di masa depan dan investasi modal yang akan bersangkutan. Jelaslah bahwa ekspektasi tersebut adalah yang positif dan menguntungkan investor itu. Selanjutnya, prevensi likuiditas. Pada saat masa aliran monetarisme, timbul pertanyaan mengenai demand for money and supply of money. Pertanyaan ini dijawab oleh Keynes dengan teorinya liquidity preferensi yang menjelaskan tentang bagaimana tingkat bunga ditentukan dalam jangka pendek dan tingkat bunga tersebut disesuaikan untuk menyeimbangkan demand for money and supply of money. Teori ini menegaskan bahwa tingkat bunga adalah salah satu determinan dari berapa banyak uang yang ingin dipegang orang. Alasannya karena tingkat bunga merupakan opportunity cost dari memegang uang. Ada 3 motif orang yang memegang uang. Yang pertama, motif transaksi. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Dan yang ketiga, motif spekulasi. Selanjutnya, tentang upah. Kaum klasik mengatakan bahwa pengangguran tinggi karena upah yang kaku, yang disebabkan oleh adanya aturan upah minimum, kontrak pekerja, dan serikat pekerja. Keynes menolak semua pendapatan klasik tersebut. Keynes berpendapat bahwa upah nominallah yang mengikat pekerja dan menyebabkan pengangguran. Sehingga, untuk menurunkan pengangguran, solusinya adalah menurunkan upah real dengan cara menurunkan upah nominal lebih besar dari tingkat inflasi. Selanjutnya, tentang tabungan. Menurut Keynes, tingkat saving harus lebih tinggi dari plan investment. Tapi, juga tidak baik kalau tingkat savingnya itu berlebihan karena akan berdampak pada terjadinya resesi perekonomian, bahkan terjadi depresi. Selanjutnya, teori gelombang perusahaan. Pada masa klasik, masalah gelombang perusahaan telah dibicarakan oleh Ricardo dan Stuart Mill. Tetapi pembahasannya hanya dilakukan secara selintas saja. Kita mengetahui bahwa seandainya permintaan dan penawaran selalu seimbang, maka fluktuasi ekonomi tidak akan pernah terjadi. Kalaupun terjadi, pasti akan segera mereda. Dalam perekonomian yang seimbang, gerak naik turun pendapatan nasional tidak akan terjadi dan dengan demikian teori tentang fluktuasi ekonomi jelas tidak begitu diperlukan.
Selanjutnya, teori pertumbuhan dan pembangunan. Pakar utama yang serius dalam mengembangkan teori pertumbuhan adalah Schumpeter. Bagi Schumpeter, pelaku pertumbuhan ekonomi adalah karena adanya entrepreneur. Entrepreneur bukan hanya seorang pengusaha atau manajer, melainkan seseorang yang mau menerima risiko dan mengintroduksi produk-produk yang teknologi baru dalam masyarakat. Teori pembangunan yang paling terkenal dari W.W. Rostow tahun 1916, negara-negara berkembang yang ingin maju melalui tahap-tahap pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, tahap tradisional statis. Yang kedua, tahap transisi. Yang ketiga, tahap lepas landas. Yang keempat, tahap dewasa atau maturing stage. Yang kelima, tahap konsumsi massa atau Di sini saya akan membahas mengenai tokoh-tokoh pengikut aliran Keynes. Yang pertama adalah Alvin Harpen Hansen pada tahun 1887 sampai 1975. Dalam buku karya yang pertama yang berjudul Fiscal Policy and Business Cycles dan yang kedua yang berjudul Business Cycles and Nation Income. Dalam bukunya menjelaskan tentang fluktuasi ekonomi, faktor penyebab, dan bagaimana cara mengantisipasi ekonomi tersebut. Fluktuasi ekonomi terjadi karena adanya gerak naik turun dalam faktor-faktor yang menjadi determinasi pendapatan nasional. Yang kedua adalah Simon Keynes pada tahun 1901 sampai dengan 1985. Dalam buku karya yang berjudul Nation Income and its Consumption, Keynes menyumbangkan pemikirannya tentang hal yang berhubungan dengan perhitungan pendapatan nasional. Berkat karya Keynes, sekarang dapat diberikan wujud secara nyata kuantitatif empiris terhadap pengertian-pengertian pokok dalam kerangka teori Keynes, seperti hubungan antara pendapatan konsumsi, tabungan, investasi, dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Yang ketiga adalah John Richard Hicks. Melalui tulisan Keynes and the Classic Suggestion Interpretation, Hicks membandingkan ajaran kaum Keynes dan kaum klasik secara sangat cemerlang. Dalam karya ini, ia tidak hanya mampu mengungkap kekuatan dan kelemahan sistem Keynesian, tetapi juga memberikan kemungkinan kepada kita untuk mempelajari teori-teori pola klasik secara lebih akurat. Yang selanjutnya adalah Wesley Leontief pada tahun 1906. Leontief yang sangat berjasa dan mengembangkan sebuah teori yang kemudian berguna dalam melakukan berbagai analisis ekonomi. Leontief menyusun dan membina suatu kerangka analisis yang disebut sebagai analisis input dan output. Yang selanjutnya adalah Paul Samuelson pada tahun 1915. Paul Samuelson adalah seorang pakar ekonomi yang dianggap sebagai pembina kodifikasi tentang sistem pemikiran Keynes. Di bawah pengaruh Samuelson, kerangka dasar pemikiran dalam sistem Keynes disempurnakan sampai pada tingkat yang lebih maju dan dalam lingkup yang lebih luas. Yang selanjutnya adalah John Pilot Robinson. Pada awalnya, John Robinson adalah pendukung ekonomi klasik. Kemudian dia mengubah pikirannya setelah bertemu dengan John Maynard Keynes. Pada tahun 1936 sampai dengan tahun 1937, ia menulis tentang keterlibatan tenaga kerja yang menyebut dinamika ketenagakerjaan di tengah-tengah depresi besar pada masa tersebut. Yang terakhir adalah Hyman Minsky. Minsky berpendapat bahwa pada masa ekspansi ekonomi, ketika perusahaan tidak mengalami kesulitan berarti untuk membayar utang-utangnya akan menjadi pemicu berbagai macam aksi spekulatif yang pada akhirnya membuat utang kembali membengkak dan menimbulkan krisis keuangan. Intinya, Minsky berpendapat bahwa masa-masa stabil akan memicu para investor untuk lebih berani mengambil risiko yang lebih tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kritik pemikiran Keynes terhadap teori klasik. Yang pertama yakni kritik mengenai jumlah tabungan dan investasi. Pendapat klasik mengemukakan bahwa jumlah tabungan akan sama dengan jumlah investasi dibagi
dibantah oleh Keynes. Alasannya, perilaku rumah tangga berbeda dengan perilaku investor. Keynes membantah pandangan klasik tersebut karena motif orang menabung tidak akan sama dengan motif orang berinvestasi. Pengusaha berinvestasi dengan motif untuk memperoleh keuntungan, sedangkan rumah tangga menabung dengan berbagai motif, yakni motif transaksi, motif spekulasi, dan motif berjaga-jaga. Dengan adanya perbedaan motif tersebut menyebabkan perbedaan, yakni dalam jumlah tabungan tidak akan sama dengan jumlah investasi. Yang kedua, yakni kritikan Keynes mengenai full employment. Keynes berpendapat bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan pada tingkat penggunaan kerja penuh atau full employment. Keynes mengkritik kaum klasik yang mengatakan full employment akan selalu tercapai. Dalam kenyataannya, pasar tenaga kerja tidak selamanya mengalami full employment. Dimanapun para pekerja mempunyai serikat kerja yang memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Hal ini berarti bahwa tidak semua buruh akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang sudah ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah kritik terhadap hukum permintaan dan penawaran. Teori GBC yang menekankan pada bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri dikritik oleh Keynes sebagai sesuatu yang salah. Dalam kenyataan, biasanya permintaan lebih kecil daripada penawaran dan tidak semua pendapatan itu dibelanjakan, melainkan juga dijadikan sebagai saving. Hal ini berarti jumlah konsumsi lebih kecil daripada pendapatan, di mana tidak semua produksi diserap oleh masyarakat. Terbukti pada tahun 1929 sampai 1930 saat terjadi kelebihan produksi dalam jumlah besar, sedangkan daya beli masyarakat pada saat itu masih terbatas. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang mengurangi jumlah produksinya dengan mengurangi jumlah pekerja. Tentunya hal ini menyebabkan tingkat pengangguran dalam jumlah besar dan merosotnya pendapatan masyarakat. Pada tahun 1930, yakni puncak dari kemerosotan ekonomi, di mana hampir seluruh negara-negara produksi mengalami depresi secara besar-besaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai praktik pemikiran Keynes pada saat ini. Yang pertama, yakni peran pemerintah dalam perekonomian. Dari hasil pengamatan tentang depresi ekonomi, maka Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. Hingga batas tertentu, peran pemerintah justru dibutuhkan. Misalnya, jika terjadi pengangguran, maka pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya sehingga sebagian pengangguran mendapat pekerjaan yang akhirnya akan menambah pendapatan masyarakat. Contoh yang lainnya, yakni jika harga barang naik, maka pemerintah dapat menarik jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi sehingga inflasi tinggi tidak akan terjadi. Yang kedua, yakni dasar filsafat teori Keynes. Inti dari ideologi Keynesisme yakni adalah untuk mengatasi masalah krisis ekonomi, di mana pemerintah harus melakukan lebih banyak campur tangan secara aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional. Misalnya contohnya dalam Indonesia, yakni menjalankan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam pengeluarannya dalam sistem serta cara-cara mengumpulkan pajak. Sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian, yaitu dengan mempengaruhi tingkat suku bunga, mempengaruhi operasi bank, dan mengatur jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga adalah tentang pasar tenaga kerja. Berbeda dengan teori klasik yang menganggap bahwa permintaan dan penawaran akan tenaga kerja selalu seimbang atau equilibrium karena harga-harga fleksibel. Namun menurut Keynes, pasar tenaga kerja jauh dari kata seimbang karena upah tidak pernah fleksibel, sehingga permintaan dan penawaran hampir tidak pernah terjadi hingga akhirnya akan mengakibatkan pada pengangguran. Seperti halnya Indonesia yang mempunyai banyak penduduk akan membutuhkan pasar tenaga kerja luar negeri untuk mengurangi jumlah pengangguran dan menambah devisa negara. Contohnya yakni tenaga kerja Indonesia yang ditugaskan ke negara Arab Saudi, ke negara Thailand, ke negara Malaysia, dan ke negara-negara lainnya. Yang keempat adalah tentang pasar barang.
Menurut Keynesian, permintaan barang tidak akan selalu sama dengan penawaran karena tidak semua income dibelanjakan, melainkan sebagian dari pendapatan tersebut digunakan atau disimpan dalam bentuk tabungan atau saving. Misalnya contohnya, kita mempunyai gaji 5 juta, di mana 4 jutanya kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari dalam waktu 1 bulan mendatang. Sedangkan 1 jutanya lagi kita simpan untuk sewaktu-waktu dibutuhkan.